Kita sudah memasuki segmen terakhir di Tafsir Al-Misbah pada hari ini. Dan sebelum ada pertanyaan lagi, boleh nggak Pak Quraisy minta dijelaskan mungkin selama ini yang menjadi polemik ataupun ya menjadi keributan antar sama umat Islam gitu. Pada saat Natal tiba 25 Desember, kemudian apakah boleh atau tidak kita sebagai umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada sahabat, kerabat, atau mungkin famili kita yang memang beragama Kristen? Saya duga keras persoalan ini hanya di Indonesia. Oh gitu ya Pak? Ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya lama di Mesir. Ya. Saya kenal sekali dan itu sering saya baca di koran. Ulama-ulama Al-Azhar berkunjung kepada pimpinan umat Kristiani mengucapkan selamat Natal. Oh gitu? Ya. Saya tahu persis ada ulama besar di Suriah memberi fatwa bahwa itu boleh. Fatwanya itu berada dalam suatu buku dan bukunya itu diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya, Yusuf Al-Qaradawi, yang di Syria itu namanya Mustafa Zarqa. Dia katakan mengucapkan selamat Natal itu adalah bagian dari basa-basi hubungan baik. Dia bilang tidak mungkin, menurut beliau, tidak mungkin teman-teman saya dari umat Kristiani datang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Terus saya tidak dilarang itu. Dan menurut beliau, itu dalam bukunya yang ditulis, bukan jawaban lisan, ditulis, dia katakan, kita sekarang perlu menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa agama ini penuh toleransi. Kalau tidak, kita makin dituduh teroris. Oke. Ya, itu pendapat. Saya pernah menulis soal ini. Walaupun banyak yang tidak setuju, saya katakan begini. Kita ucapkan, Natal itu artinya kelahiran. Nabi Isa mengucapkannya. Kalau kita baca ayat ini dan kita terjemahkan, boleh atau tidak? Boleh. Ya toh? Boleh kita baca. Jadi, kalau Anda mengucapkan selamat Natal, tapi keyakinan Anda bahwa Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan, atau bukan anak Tuhan, maka tidak ada salahnya. Ucapkanlah selamat Natal dengan keyakinan seperti ini. Ya. Dan kalau Anda mengucapkannya sebagai Muslim, mengucapkan kepada umat Kristiani yang faham, dia yakin bahwa Anda tidak percaya bahwa. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud tadi itu hanya basa-basi. Saya tidak ingin berkata bahwa fatwa Majelis Ulama itu salah yang melarang. Tetapi saya ingin tambahkan, larangan itu terhadap orang awam yang tidak mengerti, yang dikhawatirkan akidahnya rusak. Yang dikhawatirkan ikut percaya bahwa Natal itu sebagaimana kepercayaan umat Kristen. Tapi untuk orang-orang yang faham, saya mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman saya, apakah pendeta atau apa. Dia yakin persis bahwa kepercayaan saya tidak seperti itu. Betul. Jadi kita bisa mengucapkan. Ada yang berkata, wah itu Anda bohong. Saya katakan agama membolehkan Anda mengucapkan suatu kata seperti apa yang Anda yakini, tetapi memilih kata yang difahami lain oleh mitra bicara Anda. Saya beri contoh, Nabi Ibrahim dalam perjalanannya menuju satu daerah menemukan atau mengetahui bahwa penguasa daerah itu mengambil perempuan yang cantik dengan syarat istri orang. Nah, dia punya penyakit jiwa. Dia tidak mau yang bukan istri orang. Nabi Ibrahim ditahan bersama istrinya Sarah. Ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ini saudaraku. Oh, lepas. Nabi Ibrahim tidak bohong. Maksudnya saudaraku seagama. Ya. Itu jalan. Jadi kita bisa saja kalau mereka yang kita ucapkan kepadanya selamat Natal itu memahami Natal sesuai dengan kepercayaannya, saya mengucapkannya sesuai dengan kepercayaan saya.
Sehingga kita bisa bertemu, tidak perlu bertengkar. Jadi syaratnya boleh mengucapkannya asal akidah Anda tidak ternodai. Itu dalam rangka basa-basi saya kira. Seperti apa yang dikatakan oleh ulama besar Suriah itu Mustafa Zarqab. Dan itu mungkin sebetulnya terjadi juga pada saat pengucapan kepada hari besar dengan agama-agama yang lain ada di Indonesia ya Pak Quraisy. Cuman mungkin selama ini yang terungkap terblow up itu adalah menjadi fokus adalah hanya di Selamat Natal, tapi sebetulnya misalnya ada warisan, ada apa. Begitu juga dengan selamat ulang tahun. Ya kan? Begitu juga dengan selamat tahun baru. Memang kalau kita merayakan tahun baru dengan foya-foya, itu yang terlarang foya-foyanya, bukan ucapan selamatnya. Kita kirimin. Bahkan itu Mustafa Zarqab berkata, ada orang yang menjual ucapan, kartu-kartu ucapan ini. Itu boleh saja. Tidak usah dilarang. Penggunanya itu yang keliru kalau dia melanggar tuntunan agama. Jadi saya kira itu. Dari Mas Eko ada yang ditanyakan lagi atau ditambahkan lagi? Mungkin ya sedikit, ya benar sih. Dengan ya Mas Eko kan selama ini berkecimpung dengan teman-teman se-Indonesia dari IMI kan pernah terjadi hal-hal bentrokan-bentrokan seperti ini nggak gitu dari batinnya Mas Eko? Kalau dari batin dengan saya melihat terkadang memang sih ada yang memang fanatik satu sama lain, tidak boleh mengucapkan, tapi ya kalau saya melihat sudut pandang positifnya ya harus netral seperti tadi Pak Quraisy bilang, siapapun juga hanya mengucapkan, tetapi kan perilaku kita tidak melakukan seperti itu Pak. Saya kira begitu. Itu paling tidak buat kita di sini itu bijaksana. Tapi ada orang yang memang sangat ketat dan khawatir. Jangan sampai, saya kira itu kekhawatiran wajar. Kalau orang di kampung yang tidak mengerti agama, lantas ada yang mengatakan kelahiran Isa itu sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Nah, itu yang memang tidak boleh. Tapi kalau akidah kita tetap lurus, tidak ada masalah. Kita ucapkan selamat Natal. Di ayat kita ini sekian banyak ucapan selamat yang ditujukan kepada para nabi. Wassalamun alal mursalin, ya kan? Saya kira begitu. Baik Pak Quraisy, sekarang tiba saatnya untuk Bapak mencoba menyimpulkan untuk kajian hari ini. Kita akan simpul. Surat Maryam yang dimulai ayat ke-30. Bagus. Baik, yang pertama, Nabi Isa alaihissalam adalah salah seorang yang diberi keistimewaan oleh Allah sehingga dapat bercakap-cakap ketika beliau masih bayi. Yang kedua, yang pertama diucapkan dan digarisbawahi oleh Nabi Isa alaihissalam adalah pernyataan beliau bahwa beliau adalah hamba Allah. Itu yang pertama. Karena kelahirannya tanpa ayah menjadikan sementara orang menduga bahwa beliau anak Tuhan. Yang ketiga, manusia pertama yang mengucapkan selamat atas kelahiran Isa alaihissalam adalah Isa sendiri, dan itu diabadikan oleh Al-Quran. Ucapan selamat Natal dapat ditoleransi bila diucapkan oleh seorang muslim selama akidahnya tentang Isa tetap terjaga. Salat dan zakat termasuk dua ibadah yang telah dikenal dan diamalkan oleh umat-umat terdahulu, walaupun cara, waktu, dan bilangannya bisa berbeda-beda. Isa alaihissalam menurut ayat kita ini memiliki kehidupan terbatas di dunia ini. Beliau pun mati, wafat pada waktu yang ditetapkan Allah dan akan dibangkitkan juga. Baik kebangkitan itu di dunia seperti kepercayaan sementara kaum muslimin dan umat Kristiani, maupun kebangkitan itu di akhirat nanti. Allah tidak mungkin memiliki anak. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Kekuasaannya tidak terbatas, sedangkan anak adalah cerminan kebutuhan. Saya butuh nama saya berlanjut, saya butuh dibantu kalau saya tua dan sebagainya. Allah tidak.
Umat Nabi Isa alaihissalam memiliki banyak kelompok dan sekte yang berbeda satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam prinsip-prinsip ajaran beliau. Namun demikian, saat kematian nanti, semua akan mengetahui yang mana yang benar. Saya kira itu. Baik, Pak Quraisy, terima kasih atas kesimpulannya untuk hari ini, dan juga Mas Eko, terima kasih sudah hari di sini. Salam hormat untuk teman-teman di Ikatan Motor Indonesia, Mas ya. Ya. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di akhir acara untuk tafsir Al-Misbah pada hari ini. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi. Tetap bersama saya di Yunus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.